Buset, rame banget. Ini mau minta tanda tangan atau follow sama saya? Ngantri bakso. Mau ngantri bakso atau saya traktir juga? Mau kalau yang itu? Mau. Jelas saya bawa duit banyak nih. 1, 2, 3. Yeay. Ini nih foodies, bakso Bang Udin yang lagi viral di daerah Tebet, Jaksel. Lapaknya belum ready, yang beli udah war nomor antrian coba. Wadidaw. Ini bakso bukan sembarang bakso. Katanya ada bakso Saikoro, bakso urat, bakso apa lagi? Telur, keju, cincang. Nah, banyak kan? Mercon juga ada. Ini yang pada ngantri pasti sabarnya setebal KBBI kali ya. Soalnya itu panas-panas kayak begini, rela dong berdiri demi mendapatkan semangkok bakso Bang Udin. Apakah rasanya se-worth it itu? Gas, langsung kita cobain yuk. Oh, ini dia Budis. Ini jagoan rasa ini. Ini biasanya kalau aku suka makan tuh di restoran-restoran Jepang. Saikoro. Tapi kok bakso jadi Saikoro? Oke lah, ini ada dumpling, tahu, sama satu lagi ntar kita cobain. Save the best for the last. Ini adalah bakso mercon ya. Jadi aku minta sambal ganggu. cukup? Kalau misalkan banyak bener makan, kita langsung mercon, kita pakein sambal juga. Deal ya? Deal. Oke. Ih, jago. Ini doyan pedes atau nggak pedes sih cabenya? Kurang pedes. Kita buktikan. Tuh. Ini dalam-dalamnya ini sebenarnya udah banyak biji-bijian cabai nih, biji-biji cabai nih. Jadi ini no hoax, ini kayaknya pedas. Kita cobain ya. Kurang pedes itu. Saya cobain dulu deh. Langsung. Langsung pedesin lah. Hih, niatnya mau nantangin, jadi ditantangin balik ya kan? Ayo Van, guyur sambalnya. Malu kalau nggak dikabulin. Ntar kudu ganti nama jadi Ivan Kibul loh. Canda Van. Ini namanya mercon plus ya, karena udah mercon, kita tambahin lagi sama cabenya. Seberapa pedas? Kita cobain. Let's go! Mantap. Mantap banget! Mantap, nggak boleh diminum. Nggak boleh minum! Nggak boleh padangan, nggak Oh, boleh. kalau deh, kalau. Udis. Aduh, matang. Dan ini emang nggak bohong. Buat foodies yang suka makan pedas, ini dia dalamnya aja. Tuh, cabai itu udah biji semua. Pedesnya real, bukan buat yang suka coba-coba nih foodies. Isian rawitnya juga lebih serem dari omelan emak. Ups. Tapi khusus kamu pecinta pedas nih yang mau cobain bakso merconnya Bang Udin harus gercep ya. Soalnya limited edition foodies. Ini cita rasa keju. Nah, kita mau cobain juga nih ya. Cobain. Foodies. Kalau foodies tadi lihat yang ada muncrat. Nih. Ini keju-kejunya julid banget loh ini. Juara lidah. Bakso kejunya menjadi salah satu best sellernya nih. Apalagi ada sensasi deg-degan takut muncrat. Terus gurihnya bakso ketemu sama mozzarella, lumayan nih buat netralisir rasa pedas ya kan, Van? Dan secara urutan bener, habis kepedesan makan bakso mercon ini yang pedes banget itu, kayaknya dia rada diredam gitu sama keju-kejuannya yang tuh. Dia model-modelan flat di sini nih. Sehari Bang Udin bikin 20 kg adonan bakso. Nah khusus bakso Saikoro, mercon dan beranak jumlahnya limited. Siapa cepat ya dia yang dapet itu foodies. Nih, ini Saikoro. Biasanya kan kalau di Jepang-Jepang itu kan dia bentuknya dadu ya, kotak kecil. Dan terkenal karena dagingnya yang juicy. Let's go! Ternyata di dalam baksonya, bakso itu luarnya aja. Dalamnya itu ada daging loh. Apa ini daging Saikoronya ya? Memang sih waktu aku rasa gigit, bagian dalam itu lebih lembut. Terus rasa taste dagingnya tuh rada beda. Fix deh nggak sia-sia melewati antrian panjang karena emang rasanya selazis itu foodies. Pantesan aja sehari Bang Udin bisa habis 250 porsi. Pas lagi rame begini nih, dalam waktu 2-3 jam itu udah habis loh foodies.
Nah, buat foodies yang udah penasaran banget, yang suka banget makan bakso, nah dapat dan wajib banget cobain bakso Bang Udin di daerah Menteng Dalam Tebet. Informasi lebih lengkapnya langsung scan QR yang tertera di layar TV Anda. Habis ini, aku mau cari lagi makanan yang hauce-hauce, yang julid banget, yang juara di lidah. Pasti yang tetap dimakan receh. Menu receh tapi rasa gak recehan. Makan lagi, Mbak. Wah, semangat ya di belakang gitu. Kita jajan yuk di Hogwarts. Di sekitaran pasar Maeklang, Hogwarts ini tuh jadi incaran wisatawan muslim loh foodies. Warung ini termasuk legend karena udah jualan selama 60 tahun. Karena generasi penerusnya nih keluarga muslim, jadi seluruh menunya pun halal dan juga aman untuk traveler muslim dari berbagai negara. Ya termasuk dari Indonesia dong. Makanannya ini masakan rumahan bergaya Tiongkok gitu foodies, tapi sudah disesuaikan dengan lidah lokal. Ini nama restonya Hukwat ya. Ini ada sukiyaki yang pakai sup, ada yang versi kering, dan ini ada udang yang dikasih scramble egg. Katanya ini signature banget sih ini. Kuahnya tidak kental sama sekali alias encer. Terus juga freshnya berasa banget. Terus aroma seafoodnya ini udah menyatu sama kuahnya. Dan walaupun light, tuh, ini kelihatannya memang light banget ya. Nggak ada creamy-creamy sama sekali. Terus juga memang warnanya pun nggak terlalu medok banget. Cuma sekedar warna ya sedikit orange-orange sedikit aja gitu kan. Tapi memang rasanya ini nyegerin banget tuh di si kuahnya. Bisa dibilang sih ini alternatif menu sehat yang tinggi protein dan tetap ramah di perut. Buat karbohidratnya ada glass noodle ala Thailand. Super ngenyangin deh nih. Dikasih potongan si cumnya juga lumayan gede juga nih kalau untuk ukuran makan satu orang ya. Nice. Enak banget guys. Auce. Tuh. Aroy. Kalau kata orang Thailand ini aroy. Selain versi kuah, ada versi gorengnya juga loh foodies. Enak ya, seperti kayak bihun goreng aja sih, cuma ini versi segernya gitu kan. Hogwarts itu bukan cuma tempat makan ya foodies, tapi kayak semacam pit stop wajib di Maeklang. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Yeay! Khopun kap, sbายดีไหมครับต้องไลค์ครับkhopun kap lain mak nih. Apalagi apa? Saya lagi di Bantatong. Nah, biasanya kan kalau Bantatong itu kan terkenal dengan makanan malamnya. Tapi ternyata di sini juga udah ada yang buka sore-sore. Dan daripada nunggu malam takutnya ngantri, jadi aku mau langsung aja nih nyobain. Katanya sih di sini nih egg tartnya enak banget foodies. Aslinya sih egg tart tuh dari Portugal ya foodies, tapi terkenal sebagai oleh-oleh dari Hong Kong dan Macau. Nah, baru-baru ini ternyata viral di Thailand juga dong. Isiannya banyak, terus ukurannya lebih besar daripada egg tart biasa. Variannya ada banyak pula, ada vanilla, matcha, pistachio, dan rasa lainnya yang wajib buat dicobain. Khopun kap. Wangi banget. Aduh, tapi mau nyari minuman dulu foodies ya. Kita hunting lagi ke sana, yuk. Wah, biru putih meriah bener nih foodies. Let's go sini. Wah.
Minumannya ini seger-seger banget. Yang ini namanya bucha. Ini tuh minuman boba buah yang katanya rendah gula dan kalori karena pakai buah asli. Wah, cocok nih buat yang lagi diet. Thank you. Mari kita review. Match banget ya foodies, pastry croissant yang punya tekstur renyah terus ketemu banget deh tuh sama isian egg tart yang super lembut. Wangi, enak, manisnya nggak terlalu manis. Terus pas digigit itu kriuk-kriuk garingnya itu, aduh enak banget ya. Dan ini nggak amis sama sekali. Udah gitu, lembut parah foodies. Aroma amis telur hempas karena pakai telur segar tuh foodies, terus dipanggang di suhu yang stabil. Ini yang pistachio ya foodies ya. Nih. Wah. Tuh kan. Keluarnya garing gitu foodies. Aduh. Lanjut yuk foodies, ya kali kita udahan. Sayang banget kalau bucanya sampai ke skip nih. Wow. Mangkanya fresh banget. Jadi ada jus mangga, ada potongan mangga juga, ada boba mangga, ada whipped cream, semuanya jadi satu, seger banget. Enak ya foodies ya. Ukurannya juga jumbo foodies dan isiannya full bingo. Manisnya juga nggak lebay, jadi cocok banget nih buat teman makan egg tartnya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini ada jamur, terus digoreng gitu aja. Ya udah, I want neng big. Ya, ini, nih. Ya, big. Kita cobain ya, kayak gimana sih foodies rasanya. Gak kaleng-kaleng emang dia si oyster mushroom. Rasanya tuh gurih maksimal ketemu sama siraman sambal hijau ala Thai atau pakai saus teriyaki. Duh, endul ini mah foodies. Harganya mulai dari 70 baht atau sekitar 36 ribuan. Oke dong. Kenyal, juicy, terus juga ada rasa asin-asinnya, gurih-gurihnya ada. Plus ini sambelnya tadi aku mintanya nggak terlalu pedas jadi dikasih sedikit. Tapi ini kayak tanpa sambal yang hijau pun udah enak sih foodies. Pas banget deh ya. Aduh. Nih, tuh, lihat dong. Nah, kan? Next, ada mian klaplo atau ikan bakar garam. Ikannya pakai jenis ikan nila air tawar ya, yang ukurannya minimal 500 gram. Wah, dijamin puas ini mah makannya. Ikannya nggak cuma dibakar terus digaramin doang foodies. Di bagian dalam dagingnya itu dikasih serai, daun jeruk, lengkuas, bawang putih, akar ketumbar, dan juga jahe. Nah, rempah ini nih yang bikin amisnya hempas. Enak. Wow, enak ya. Nggak yang terlalu asin gitu kan foodies. Dagingnya itu normal aja gitu kalau untuk asinnya. Nah, terus kalau untuk rasa lainnya tuh ya rasa daun jeruknya itu memang masih agak-agak berasa banget. Terus juga serehnya juga nih karena memang dia ditaruhin tuh. Dan teknik ngegaraminnya ini ada tekniknya foodies gitu. Dia sengaja
sisiknya ini nggak dibuang gitu kan, karena kan memang diasinin banget nih pakai garam. Jadi fungsinya ini supaya garamnya nggak terlalu masuk ke daging ikan. Jadi ketika kita makan itu asinnya ya asin wajar aja gitu foodies, makanya masih bisa dinikmati. Jadi pengen makan pakai nasi sama sambal ya Ki. Tapi kalau orang Pattaya mah makan mian plaplo ini tuh pakai daun selada, kemudian diisi potongan ikan dan juga noodle glass sebagai pengganti nasi. Terus dicocol deh tuh ke saus namjim yang ngasih rasa pedas, asam dan juga manis. Perfect banget. Enak ya, perpaduan antara ikan nila dan glass noodle ini dikasih cocolan sambelnya Thailand. Aduh, itu perpaduan yang sangat luar biasa, masih masuk di lidah Indonesia. Terakhir kita bungkus ke jus pomegranate atau buah delima nih. Per botol harganya 80 baht atau sekitar Rp42.000. Manis, seger, delimanya itu tuh delima banget. Delimanya itu delima banget. Pokoknya tuh seger, ada asam-asamnya. Terus biji delima itu memang berasa banget sih. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Daging bebeknya empuk. Empuk banget, Budis. Kita mau nyobain ayam bebek viral ini. Foodies, orang yang satu ini jualannya sih kayak simple, cuma ayam dan bebek goreng aja. Tapi perbumbuannya nih yang bikin jadi istimewa. Bawang goreng segambreng dong, plus serundeng rempah yang melimpah. Wih, sesuai nama warungnya, aromanya benar-benar semerbak Foodies. No, ini nih tuh, bumbunya doang ini rempah-rempahnya ketumbarnya nih. Ini nih kalau di rumah nih hitungan bumbu ini masih bisa buat ngungkep 1 ekor ayam lagi ini tuh. Ini mah tuh segini banyaknya bakal 2 potong. Ini kalau saya mah dia ngirit. Kan saking resep and sedapnya nggak tuh? Lupa deh kalau menu utamanya ya ayam sama bebek gorengnya Foodies. Aduh, pelanggaran nih po ah. Daging bebeknya empuk. Empuk banget, Budis. Tidak berbau anyir. Kalau ayamnya lebih asin ya, maksudnya lebih berasa asinnya daripada bebeknya. Cuman tetap gurihan bebek. Ini. By the way, bukan Ratu Macan Pulau Gebang nih namanya kalau nggak bermain sama yang pedas paripurna membahana. Yes, kita sikat po. Karena saya penggemar cabe yang sangat, saya adalah orang yang doyan banget pedas parah ini. Tuh. Yes, masih mengandalkan jurus uwak-uwak sakti. Nasi, bawang goreng, serundeng, bebek, serta sambal dicampur jadi satu tuh Foodies. Ulala, siap-siap boros nasi nih Foodies. Budis, ya Allah, ini makan termantap sih ini sambalnya. Sebagus saya pecinta sambal, pecinta pedas, ini kayak surga banget, surga dunia. Rasanya real banget. Jangan lupa pesan pekerja surganya juga ya Foodies. Nggak cuma tampilan, tapi rasanya pun dijamin berbeza. Cakep. Ini lembut banget, ini kentangnya di blender apa di... Ini kalau digoreng ayam nggak kayak gini. Perkedelnya mirip-mirip kayak kroket. Ini bukannya perkedel namanya
Bubur kentang yang digoreng. Karena lembut banget, pantesan bentuknya. Makin meriah and dar kalau dipakein kuah gulainya foodies. Mau jadi tim becek atau kering, sabi banget. Tau nggak? Psst, kuahnya free refill loh. Mantep kan? Enak banget foodies. Wangi kayu manisnya sama wangi rempah-rempahnya itu. Udah berkedalnya lembek. Pakai kuah kari tambah lembut, tinggal nelen. Foodies, Bang Ali Zainal bakal ngajakin kita Betawian nih. Nyanyi iya, ngepantun iya dong pastinya. Jajan makanan khas asli Betawi udah pasti dong. Bang di sini aja bang. Ogah di sono aja. Di sini mah asinannya enak banget. Asli Betawi. Tepuk tangan dulu yang di belakang. Wah, banyak banget yang belanja ini ya. Foodies, Bang Ali ngajakin kita nyobain asinan Mandala. Warung asinan ini udah berdiri dari tahun 2000, jadi udah 24 tahun nih. Wah, termasuk legend nih Foodies. Kalau di gerobaknya, asinannya udah dibungkus porsian Foodies. Jadi kalau buru-buru tinggal angket deh tuh. Nah, tapi kita mau makan di sini ya guys. Jadi nyok atuh kita jembrengin aja isian asinannya ke piring ya. Sama ya? Sama bang, ketika kena kuah nih baru mantep. Nah. Berarti di sini yang diambil dari dua jenis kerupuk ini memang kriuknya ya. Tuh. Kalau misalnya ini kerupuk ada rasanya nanti berubah. Bener. Ah, cakep. Ayo. Siap. Baik, sebelum diguyur nih bentar. Abang sebutin bang, ada apanya nih bang? Ini kol, ada kol, ada mie, ada mie, ada sehat. toge. Toge sehat banget dah. iya, ada selada, Ada selai karbonnya ada dapat ketimun. karbonnya dapat dari mie ya. betul. Ada timunnya. Ada timun, ada tahu bang. Tahunya ada proteinnya juga. Iya. Pantasan orang kalau diet makan ini cukup dah sekali ya. Betul. Boleh pakai nasi ya? Boleh. Ah. Banyak kan pakai nasi bang, makan. Pakai nasi? Iya. Serius? Serius. Apa aja pakai nasi? Sehat. Nah, buat yang doyan pedas membara, Foodies bisa nambahin pakai sambalnya juga. Pokoknya udah disiapin satu paket ya Foodies. Kalau mau nambah kerupuk boleh, tapi kalau yang ini kudu pesen lagi. Kan enak tuh ya kan, ekstra kerupuk biar bisa dicocol atau dicelupin ke kuah. It's wadidaw, makin nikmat nih Foodies. Mau dong. Ini lokasinya di sekitar Halim, mampir kemari ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Nah.
Foodies, kalau jalan-jalan ke Dieng bulan Juli sampai Agustus, siap-siap deh bawa jaket tebal ya. Kebut-kebut manja dengan suasana dingin, berasa banget tuh meskipun udah siang bolong. Wih, ala-ala winter di negara 4 musim gitu ya. Foodies, ini aku masih di kawasan Bukit Sikunir, Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah. Ini benar-benar dingin banget. Sekarang lagi ada di kebun bunga, tuh bunganya cantik-cantik banget ya kan. Coba kita cek ya, ini suhunya berapa? Ini udah agak lumayan siang sih Foodies ya. Tuh, oh oke. Suhunya ada di 14 derajat, tapi benar-benar dingin banget tuh. Iya kan? Ini benar-benar kayaknya 14 derajatnya berbeda nih. Karena super, aduh, dingin dan aku otomatis langsung lapar, ya kan? Buat ngangetin badan, makanan khas Wonosobo ini tuh pas banget. Namanya mie ongklok. Sekilas sih mirip mie ayam ya, tapi totally beda loh Foodies. Secara kuahnya tuh kental gitu, berbahan dasar kacang tanah plus gula Jawa yang manisnya pas. Warung yang jadi top of mind kalau ke Wonosobo itu mie ongklok Longkrang ini nih Foodies. Ya warlock, ya wisatawan selalu memenuhi warung legend ini yang sudah berdiri sejak tahun 75. Wow, udah lama banget ya. Harganya juga bersahabat nih di kantong. Satu porsi mie ongklok di sini cuma 14.000 aja. Wah, murmer bin receh abis nggak tuh? Alat buat ambil minyak ini loh yang namanya ongklok. Terbuat dari anyaman bambu berbentuk keranjang kecil kayak begini nih Foodies. Jadi kalau ambil mie kuning ya wajib pakai alat ini yes, nggak boleh yang lain. Semuanya serba otentik. Mie kuningnya bikin sendiri, bahan-bahan buat kuah kentalnya juga bikin sendiri. Aduh. Menurut aku ya, rasanya itu cenderung ke manis-manis gitu. Terus sensasi rasa ebinya juga berasa karena tadi udah bisa dilihat di kuah yang pertama itu benar-benar ebinya tuh banyak. Tapi 70% sensasi manisnya cukup ketara kalau menurut aku ya. Tuh. By the way, makan mie ongklok tuh lebih jos lagi kalau ditemenin sama sate ayam dan sate sapinya ini nih Foodies. Mirip banget dengan sate padang ya, tapi rasa gurih dari kuah jenang dan sensasi sedikit manis asli bikin endulnya langsung next level. Nih, aku mau campur juga, mau tambah sate ayamnya. Wow, bumbunya sama ya. Tapi kalau tingkat kelembutannya, karena daging ayam itu memang cenderung lebih lembut daripada daging sapi, otomatis yang ayam juaranya kalau buat aku. Jempol kuadrat buat mie ongklok Longkrang ya kan yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan ke Dieng atau jalan-jalan ke Bukit Sikunir, jangan lupa mampir ke sini ya kan. Abis dingin-dingin, terus makan yang ngebul-ngebul kayak mie ongklok ini. Benar-benar mantap pol. Yaudah Foodies ya, langsung datang ke sini. Ingat, makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wih, asik bener nih yang lagi olahraga. Pasti biar tar makannya bisa banyak kan, nah. Sparring tenisnya Ana beneran atlet pro loh Foodies. Namanya Claire Jane. Usianya masih remaja, tapi beberapa junior tennis tournament tingkat nasional udah pernah dijabanin loh. Mantap! Capek banget, Claire. Kamu lapar nggak sih? Lapar banget. Aku mau makan, lapar banget. Ada bakery saya nih deket banget, 5 menit. Wah, kita ke sana aja langsung kali ya. Kita ajak Foodies di rumah. Iya, ayo Nah. gas. Tenang Foodies, toko roti milik Claire ini konsepnya healthy tapi dijamin tetap lazis. Crunchy banget ya. Oh, masih crispy atasnya kayak keras-keras gitu. Pastry ala Jepang dan Korea ini terkenal karena teksturnya tuh Foodies, crispy di luar and lembut di dalam.
Aroma butternya juga kuat banget, gurih. Ini menarik nih, biasanya sourdough tuh keras, terus susah dimakannya. Jangankan dimakan, dicuil aja tuh sulit. Tapi di sini lihat dong, soft karena memang tipenya ini soft sourdough gitu ya. Selain punya rasa yang unik, roti sourdough juga lebih ngenyangin dibanding roti biasa. Cocok banget nih buat yang lagi diet, bisa ngurangin kalori tapi kenyangnya lebih lama. Cakep. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu detailnya, alamat lengkapnya, harga dan lain sebagainya, udah scan QR code yang ada di bawah sini. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Cheers! Duriannya tuh keluar banget. Gerah-gerah gini enaknya nelen yang seger-seger gak sih foodies? Setuju dong? Tenang, saya Hanzek udah siap nih buat ajak kita nih foodies minum es teler. Eits, tapi es telernya bukan es teler biasa loh ya. Ini spesial ala engkong. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita meluncur ketemu si engkong. Skek! Widih, udah jadi foodies. Ini penampilannya menarik banget nih foodies. Kita udah gerah-gerah nih makannya kayak nikmat mana lagi kah yang kau dustakan? Hehehe. Foodies, es krim teler engkong udah jadi nih. Ada yang rasa durian dan ada yang mix. Makin gak sabar kan? Yuk langsung kita gaskan. Jadi es duriannya itu bukan cuman kita tahu oh ini es krim. Kadang kan suka lebih dominan rasa es krimnya itu dibanding rasa flavor yang aslinya itu. Ini enggak. Duriannya tuh keluar banget. Wih, baru lapisan pertama aja. Udah bikin lidah bergoyang nih foodies. Itu baru topping-toppingnya loh, belum nyampur sama kelapa muda dan buah-buahan lainnya. Beuh, pasti makin mantep nih. Es kelapanya, es serutnya itu semua jadi satu di lidahku. Jadi perpaduannya itu dia saling melengkapi. Nggak ada yang lebih dominan alpukatnya, atau es duriannya, atau susunya. Nggak ada. Semuanya pas banget di lidah. Wah, ini gila sih, keren banget. Kelapa muda yang gurih, nangka yang manis, dan alpukat mentega yang lembut nyatu sempurna dengan si es krim durian. Creamy nikmat foodies. Ini rasanya lazis. Ini benar-benar mantep foodies ya. Soalnya biasanya di mana-mana kita beli es krim atau es teler pun nggak harus royalnya. Ini royal banget es krimnya. Dan juga es krimnya itu rasanya bukan kayak es krim murah. Ini harganya murah, tapi kualitasnya jos. Foodies, es krimnya emang bukan buatan engkong, tapi si engkong udah punya langganan pedagang es krim yang terpercaya. Jadi soal rasa dan tekstur, tenang aja deh tuh, nggak kalah kok sama es krim mehong. Foodies, jadi teler beneran foodies karena kekenyangan es. Hei, ini royal banget nih es. Nah, saya mau ngasih informasi buat foodies. Es seenak ini dan sebanyak ini, kalau foodies mau dapetin cuman merogoh kantong cuma 15.000. Tuh, receh kan foodies? Start dari 15.000 aja. Gak heran ya kalau si engkong yang baru buka Januari 2023 nih, pelanggannya tuh udah banyak banget. Nah, buat foodies yang mau ikutan teler, karena es teler engkong, langsung aja cus ke Cipinang Muara di Jakarta Timur ya. Bukanya setiap hari kok dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Makan receh, manu receh, tapi rasanya gak receh. Kong, bungkus 3.